Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'limis Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada sesi kali ini membaca kitab Ta'limus Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, semoga Allah merahmati beliau. Taib. Masih dalam pembahasan tentang bentuk-bentuk ibadah, ya. Kata penulis, wasyirku an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu aw yarjuhu aw yakhafuhu. Ya, untuk yad'uhu tentang ad-doa, doa ini sudah kita bahas. Kemudian yarjuhu ini ada pembahasan ar-raja, harapan, juga telah kita bahas. Sekarang kita masuk ke pembahasan, ya, yang ketiga, yaitu au yakhafuhu, atau dia takut kepadanya. Ya, jadi pembahasannya tentang al-khauf, yaitu rasa takut. Al-khauf yakni rasa takut. Khauf yakni rasa takut ini dari ibadah hati juga, dan dia adalah salah satu dari inti ibadah. Ya. Inti ibadah kan ada tiga: cinta, harapan, dan rasa takut. Ya, jadi khauf ini termasuk salah satu dari inti ibadah. Al-khauf itu adalah, definisinya adalah kekhawatiran di dalam hati akan sesuatu yang makruh, ya, yang tidak disenangi, dan dia khawatirkan di masa akan datang. Ya. Khauf itu adalah kekhawatiran di dalam hati akan sesuatu yang makruh, yang tidak dia senangi, yang dia khawatirkan di masa yang akan datang. Ya. Misal seorang takut 1 bulan lagi dia akan kehabisan bekal makanannya, ya, bagi musafir misalnya. Contoh lain misalnya, ya, 1 bulan lagi perniagaannya bangkrut misalnya. Maka ini ya yang disebut dengan khauf, ya, rasa takut. Dalam pembahasan ini ada yang disebut khauf, ada juga yang disebut wajal, ada yang disebut khasyah, ada yang disebut rahbah. Semuanya adalah lafaz-lafaz yang mutaqaribah, berdekatan makna tetapi tidak sama. Ya. Di sini kita tidak akan bahas dalam tentang hal tersebut, kita hanya fokus pada khauf saja. Adapun yang lainnya mungkin akan kita bahas nanti di kitab Salasatul Usul, insya Allah di daurah yang lainnya. Taib. Jadi khauf adalah kekhawatiran di masa yang akan datang. Ya. Jadi di masa yang akan datang. Kalau wajal itu kekhawatiran di masa sekarang. Ya. Di masa sekarang. Misalnya seorang sedang melihat singa, dia takut darinya, dia lari terbirit-birit, maka itu disebut dengan wajal, bukan khauf. Kalau khauf itu adalah kekhawatiran di masa yang akan datang. Kalau wajal adalah kekhawatiran di masa sekarang. Ya. Adapun khasyah tadi yang kita sebut,
Dan rohbah insya Allah akan datang pembahasannya di daurah yang lain insya Allah di kitab salah satu usul. Ya. Tetap ikuti daurah-daurah kita ya, selanjutnya. Insya Allah akan berlalu. Jadi khauf ini adalah ibadah. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut terhadap mereka, ya. Siapa mereka yang dimaksud? Ya, mereka adalah kaum musyrikin. Ya, mereka yang dimaksud adalah kaum musyrikin. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka dan apa namanya? Janganlah kalian takut terhadap mereka kaum musyrikin, ya, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Ini di antara dalil menunjukkan bahwasanya khauf itu termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah. Taib. Dalam ayat disebutkan fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Ya, mereka ini maksudnya adalah kaum musyrikin. Ya, ini adalah ayat di surah Ali Imran ayat 175. Nanti bisa dibuka ayatnya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut terhadap mereka. Ya. Pembahasan di ayat-ayat sebelumnya, ya, sebelum ayat yang kita baca tadi, itu terkait dengan perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Ya, maka sisi pendalilan bahwa khauf adalah ibadah dari ayat ini ada tiga. Ya, sisi pendalilan bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Pertama, ya, kita dilarang takut kepada kaum musyrikin. Ya. Fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka kaum musyrikin. Jadi Allah melarang untuk takut kepada kaum musyrikin. Itu menunjukkan bahwasanya khauf itu ibadah karena Allah melarangnya. Melarangnya untuk takut kepada selain Allah. Ya. Pada lafaz fala takhafuhum. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintah untuk takut hanya kepada Allah saja. Pada lafaz fakhafuni, dan takutlah hanya kepadaku. Maka Allah perintah, ya. Ketika Allah perintah dan Allah larang, maka itu jelas menunjukkan itu adalah ibadah. Pasti dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memang melarang atau Allah perintah dia. Ya, ini sisi yang kedua. Kemudian sisi pendalilan yang ketiga adalah disebutkan dijadikan khauf ini sebagai syarat keimanan, in kuntum mu'minin. Ya. Maka pada lafaz in kuntum mu'minin, jika kalian adalah termasuk orang yang mukmin, ini berarti bahwasanya khauf adalah ibadah. Tidak dianggap sebagai khauf, ya, sebagai apa namanya? Bahwasanya tanpa khauf itu maka tidak dianggap sebagai seorang yang beriman. Ya, maka jelas sisi pendalilannya dari ayat ini bahwasanya khauf itu termasuk ibadah. Allah cinta dan Allah ridha kepadanya. Taib. Khauf adalah ibadah yang sangat agung dan termasuk salah satu dari pokok penghambaan seseorang di dalam hatinya, yakni ada tiga tadi: kecintaan, pengharapan, dan rasa takut. Dan telah kita bahas, ya. Taib. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan para nabi itu sebagaimana rasa takutnya kepada Allah. Misalnya Nabi Nuh berkata dalam Al-Quran, Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Aku takut atas kalian siksaan hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Ya. Ayat di surah Al-A'raf. Demikian pula Nabi Muhammad, Nabi kita, dikatakan dalam Al-Quran, Kul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku takut jika bermaksiat kepada Robku, yaitu siksaan hari yang sangat dahsyat. Ya. Para nabi saja takut dengan siksaan pada hari kiamat. Ya, apalagi kita. Naam. Ya, apalagi kita. Taib, ini di ayat di surah Al-An'am. Kemudian di antara keutamaan khauf ialah sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya akan mendapatkan dua sorga.
Ya, dalam ayat ini disebutkan bagi siapa yang takut terhadap kedudukan Robnya, maka mendapatkan dua surga. Ini dalam surah Ar-Rahman ya. Di surah Ar-Rahman itu ada dua surga yang paling tinggi disebutkan, dan ada apa namanya, dan dua surga di bawahnya. Maka dua surga yang paling tinggi ini yang disebut dalam ayat ini maksudnya. Siapa yang takut kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan dua surga yang tertingginya. Ya, taib. Dan kalimat eh, maqama rabbihim, kedudukan Robnya itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ya, yang pertama adalah eh, takut terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah takut ketika berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Ya, karena itu dia selalu mempersiapkan amalannya, memperbaiki dari ketaatannya karena dia khawatir berdiri di depan Allah, catatan amalannya tidak bagus, amalannya semua. Catatan amalannya tidak bagus, amalannya tidak baik. Maka ini adalah dua penafsiran untuk ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Naam. Taib. Dan rasa takut ini tidak berdiri sendiri. Ya, ada rasa cinta, ada harapan. Ya, tidak boleh terpisah dengan rasa takut. Sebagian ulama mengibaratkan ketiga hal ini sebagai seekor burung. Rasa cinta itu adalah badan burungnya, dan rasa harapan, ya, harapan dan rasa takut itu dua sayap. Ya, badan burungnya adalah cinta, harapan dan rasa takut itu adalah dua sayap. Ya, semuanya harus lengkap. Kapan kurang sebagiannya, maka dia tidak seimbang. Ya, maka dia tidak seimbang. Maka kata sebagian as-salaf, man abadallaha ta'ala bihubbi wahdahu fahuwa zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa cinta saja, tidak ada rasa takutnya, tidak ada harapannya, maka dia adalah zindik. Ya, maka dia adalah zindik. Ya, seperti orang yang kehilangan akal ya, orang-orang yang gila. Kemudian waman abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah khawarij. Ya, khawarij ini, ya, nanti akan kita bahas di sesi yang lain tentang khawarij. Ini adalah orang-orang yang menyimpang ya, orang-orang yang menyimpang. Kemudian waman abadahu birraja'i wahdahu fahuwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harapan saja, tidak ada rasa cintanya, tidak ada rasa takutnya, maka dia adalah murji'ah. Ini juga kelompok yang menyimpang. Ya, kelompok yang menyimpang. Maka seorang mukmin yang bertauhid itu harus mengumpulkan ketiganya. Ada rasa cinta, ada rasa harapan, dan ada rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengumpulkan ketiganya ini dalam ayat di surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu." Mereka itu adalah orang-orang yang beribadah, dia cari segala wasilah dari Rabbnya yang paling dekat. Itu apa namanya? Itu namanya cinta. Ya. Wa yarjuna rahmatahu. Mereka berharap rahmat kepada Allah. Itu namanya adalah harapan. Ya. Kemudian wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut kepada azab Allah. Ini adalah rasa takut. Maka dikumpulkan ketiganya, cinta, harapan, dan rasa takut. Ya. Dan rasa takut yang benar yaitu rasa takut yang menyebabkan adanya harapan. Jadi saling terkait ya. Seorang kalau takut kepada Allah akan azabnya di hari kiamat, itu bukan membuat dia justru putus asa, menunggu apa takdirnya, tidak mau berusaha, ya. Tetapi justru rasa takut itu seharusnya menjadikan dia untuk bersemangat, ya, mencari jalan agar dia, ya, nanti di hari kiamat, ya, memiliki catatan-catatan amal yang baik, ya. Yang benar adalah rasa takut itu menyebabkan apa? Harapan, ya, bukan putus asa, ya. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin tentang ar-roja, harapan. Jadi khauf ini harusnya menimbulkan, ya, seorang yang bertauhid itu ketika dia ada khauf dalam hatinya,
harus menimbulkan rasa ar-roja juga. Ya, harus ada harapan. Dan sebaliknya, harapan itu juga adalah harapan yang menimbulkan rasa takut. Ya, bukan hanya berharap saja, tidak takut dengan amalan-amalan yang buruk. Ya. Maka ini hanya orang yang berangan-angan saja yang memiliki harapan tapi tidak punya rasa takut. Jadi harus dikumpulkan tiga hal ini. Taib. Kemudian rasa takut itu ada empat bentuk. Ya, ini penting juga ya. Rasa takut ada empat bentuk. Rasa takut yang pertama adalah rasa takut sebagai ibadah, yaitu rasa takut yang dengannya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut yang seperti ini jika dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ya, hukumnya adalah haram, syirik akbar. Jadi kalau ada seorang yang beribadah kepada selain Allah, dia berbuat kesyirikan dengan rasa takut, maka itu adalah syirik akbar. Ya, maka itu adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar jelas ya akan mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Baik. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian yang kedua, rasa takut sir, tersembunyi. Ya, yaitu rasa takut kepada sesuatu yang rahasia. Ya, misalnya rasa takut kepada penghuni kubur. Kalau dia tidak pergi ke kuburan wali, dia khawatir akan berantakan perniagaannya, ya, tidak lancar rezekinya, kemudian berat jodohnya misalnya. Maka ini rasa takut yang sir, tersembunyi. Atau dia khawatir kalau tidak pergi ke kuburan neneknya, dia khawatir tertimpa musibah. Ya, maka ini termasuk syirik akbar juga. Ya, hati-hati ya. Di masa ini juga banyak ya. Ketika dia ingin menikah misalnya membuat acara walimah, dia harus ada sebagian orang ya yang masih meyakini dia harus pergi ke kuburan neneknya. Di situ dia minta doa. Ingat ya, dia minta doa. Itu adalah hal yang keliru dalam di kuburan ketika seorang di kuburan. Ya, taib. Hal yang keliru. Taib. Hati-hati. Maka ini adalah rasa takut sir yang tersembunyi dan ini adalah termasuk syirik akbar. Dan ini banyak terjadi di tengah umat ya. Ada sebagian masyayikh ya, cerita dari guru kami, ada seorang masyayikh begitu disebutkan dalam kisahnya di Mesir ya. Jadi syekh ini menumpang di sebuah taksi ya. Eh, Orang ini sopir taksi ini bagus apa namanya? Syekh ini adalah orang yang tauhidnya bagus ya. Tauhidnya bagus. Ya, dibawalah apa syekh ini naik di dalam taksi itu dibawa sama sopir taksinya. Begitu sampai di lampu merah, ada seorang yang minta-minta, ya, pengemis di jalan. Maka oleh si penumpang ini, si syekh ini, tidak dikasih duit. Ya, maka si peminta-minta ini bersumpah atas nama Al-Badawi. Ya, Al-Badawi itu seorang yang dikubur di Mesir dan kuburannya diagungkan. Yang kuburannya diagungkan. Dia bersumpah atas nama Al-Badawi. Ya, ingat ya, dia bersumpah bukan atas nama Allah, tapi atas nama Al-Badawi agar diberi duit. Tetapi si penumpang, si syekh ini yang bagus tauhidnya tidak mau memberi duit. Ya, bahkan dia mengatakan, ya engkau bersumpah dengan selain nama Allah, maka saya tidak akan memberimu uang selama-lamanya. Akhirnya berjalan lewat lampu merah. Tidak ada tidak ada masalah dengan penumpangnya, tidak ada masalah dengan syekh ini sebenarnya. Yang bermasalah adalah sopirnya. Ya, yang bermasalah adalah sopirnya. Terlihat khawatir, gemetar, ya takut ya. Ditanya oleh penumpang, di si syekh, ditanya oleh syekh ini, ada apa? Si sopir menjawab, tadi ada orang yang minta dengan nama Al-Badawi, tapi engkau tidak memberinya, wahai syekh. Saya khawatir nanti kita kena musibah di jalan, ini kata sopirnya. Maka setelah sampai di tujuan, si penumpang berkata, ya syekhnya berkata, apa saya bilang? Tidak ada apa-apa kan? Ya, tidak usah takut. Ya. Kemudian sopir itu berkata, memang dasarnya Al-Badawi itu orangnya baik, makanya kita selamat. Ya, bayangkan ya, ketika syirik itu sudah meracuni hati seseorang, diberikan fakta seperti itu tidak dia terima. Ya, keselamatan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari penghuni kubur si Al-Badawi tadi. Maksudnya begitu, maksudnya si Syekh ini yang bagus tauhidnya. Tetapi sopirnya tidak percaya, justru malah membela
dengan mengatakan bahwasanya memang dasarnya Al-Badawi itu, ya, yang dikubur tadi itu adalah orangnya baik, makanya kita selamat. Maka ini adalah khauf sir, termasuk syirik akbar, ya. Kadang kesyirikan itu membuat pelakunya semakin larut dalam kesyirikan. Ya, semakin kuat kesyirikannya ketika kesyirikan itu masuk ke dalam hati. Ya, semakin rusak hatinya. Nas'alullah halana wa lakum al-afiyah. Ya, ini syirik, apa ini khauf sir. Kemudian yang ketiga dari bentuk-bentuk khauf adalah meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Ya, jadi ada orang yang eh, meninggalkan kewajiban karena takut kepada sebagian manusia. Ini contohnya banyak ya. Ya. Dia lebih mementingkan dunianya, ya, meskipun dia harus meninggalkan kewajibannya. Nah, maka ini juga hukumnya haram. Ya, tetapi tidak termasuk syirik yang akbar. Ini hanya termasuk syirik yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi istilah syirik menghilangkan istilah dalam kesyirikan itu kalau ada kalimat menghilangkan kesempurnaan tauhid itu bukan berarti dia syirik akbar. Dia hanya syirik asghar, syirik yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Taib. Kemudian di antara bentuk khauf yang keempat adalah khauf tabi'i. Khauf, rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Misalnya ada api, dia takut memasukkan tangannya karena takut tersengat api. Ya, seorang melihat singa, melihat ular, maka dia lari karena takut. Maka ini adalah takut yang merupakan tabiat manusia. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Ya, tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Karena itu Nabi Musa alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Maka Nabi Musa itu keluar dari kota Mesir dalam keadaan apa? Takut. Ya, takut kepada Bani Israel, kepada Fir'aun pada saat itu. Mengawasi yang ada di sekitarannya. Ya, ini adalah khauf yang tabiat manusia. Ya. Taib barakallahu fiik, ini diantara pembahasan tentang khauf, khauf yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Uh, Insyaallah taala sanastamiru fi dirasat fi hadad dars. Kita akan lanjutkan pelajaran ini juga nanti di pembahasan yang lainnya di sesi yang berikutnya. Ya. Taib. Syukran lakunna ala husnul istima'. Syukran telah menyimak ini dengan baik. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya, sesi berikutnya tentang au yatawakkalu alaihi, tentang tawakal. Ya. Ini juga termasuk bentuk ibadah. Taib, cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang khauf. Mudah-mudahan bisa difahami. Qad qara'na darsat tauhid fil kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ila liqa naktafi bihadzal kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.